Sebuah gebrakan baru sedang dipikirkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Jokowi memiliki rencana yang tergolong sangat maju dan progresif. Ia hendak menggantikan pegawai negeri sipil dengan artificial intelligence atau robot dengan kecerdasan buatan. Hal ini sejalan dengan program pemangkasan pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga. Rencana Jokowi itu bukan lagi mimpi di siang bolong. Pasalnya, Presiden 2 periode ini melakukan reshuffle dalam rangka merampingkan kementerian. Hal ini mencuat setelah DPR RI dalam rapat paripurna Jumat 9 April 2021 menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta menggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud. Jokowi menilai kehadiran kecerdasan buatan alias robot di dalam struktur pemerintahan jauh lebih efektif dalam mewujudkan keinginan reformasi birokrasi. Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon 3, 4, dan 5 yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya di masing-masing instansi. Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan. Jokowi juga sudah menyampaikan rencana ini kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Cahyokumolo. Menurutnya, kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat dan lebih tepat dalam menyelesaikan masalah. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan salah satu tugas yang dapat digantikan dengan robot adalah pegawai pemerintahan yang bekerja di bidang pembuatan perizinan. Contohnya adalah petugas yang membuat izin mendirikan bangunan atau IMB. Menurutnya, dengan kecerdasan buatan, IMB tidak perlu lagi digunakan. Ia menuturkan, dengan diterapkannya sistem tersebut, para pengusaha yang hendak mengajukan perizinan tidak perlu lagi berhadapan dengan birokrasi yang berlapis. Begitu juga dengan birokrasi yang menerbitkan izin usaha bagi UMKM. Dengan kecerdasan buatan, para pelaku UMKM bisa bebas dari birokrasi yang berlapis. Berdasarkan pertimbangan yang matang dan tentu disertai dengan penelitian, rencana ini bukan lagi pepesan kosong. Tak lama lagi, masyarakat Indonesia bakal menyaksikan robot-robot menduduki kursi kementerian dan lembaga negara lainnya. Selain kinerja birokrasi akan menjadi semakin cepat dan tepat, kehadiran robot-robot pintar ini juga akan menjadi kabar buruk bagi birokrat korup. Mereka tentu tidak punya peluang lagi untuk menerima uang sogok dari masyarakat atau pengusaha. Apes deh para koruptor. Terlepas dari pro kontra yang sedang terjadi, namun satu hal yang pasti bahwa proses penggantian tenaga kerja dari manusia ke robot cerdas sedang menjadi tren dunia yang sulit untuk dibendung. Jika kita terlambat, maka pasti akan tertinggal dari negara-negara lain. Bukan tidak mungkin, dalam waktu yang tak lama lagi, semua ASN yang berada di lingkup kementerian maupun lembaga negara sampai di tingkat lokal akan digantikan oleh robot-robot cerdas. Tenaga manusia hanya dipakai sebagai programmer dan teknisi reparasi. Selebihnya menjadi tugas birokrasi para robot. Namun pernahkah Anda membayangkan pada suatu waktu nanti, katakanlah di tahun 2045, saat ketergantungan akan robot pintar semakin lekat dalam birokrasi, muncul wacana presiden robot yang sudah disusupi kecerdasan buatan. Jika sebelumnya, ilmupedia.id membahas tentang wacana robot DPR untuk menggantikan anggota DPR yang ada di Senayan, mungkinkah Presiden RI juga seorang robot? Lalu seperti apa gaya kepemimpinannya? Pada masa yang akan datang, katakanlah pada era revolusi industri 5.0 sampai dengan 10.0, kecerdasan buatan yang diciptakan manusia akan semakin sempurna. Saat ini, presiden robot tentu masih menjadi wacana dalam fiksi ilmiah. Namun jika itu terjadi, akan melahirkan perubahan besar dalam cara kita berdemokrasi. Sebagai pemilih, kita tentu tidak lagi memilih manusia untuk menjadi presiden. Pemungutan suara dilakukan untuk memilih prototipe robot yang bakal dimasukkan oleh programmer masing-masing partai politik ke dalam sistem kecerdasan calon presiden robot.
Saat masa kampanye tiba, papan iklan di jalan tidak lagi dipenuhi oleh tampang menawan para calon presiden, tetapi dihiasi oleh iklan spesifikasi keunggulan masing-masing calon presiden robot. Karakter masing-masing calon robot bisa diinput berdasarkan ideologi dan asas partai. PDIP misalnya mengusung calon presiden robot yang berwatak nasionalis, sementara PKS menawarkan calon robot yang berwatak agamais. Watak dan karakter itu bisa diduplikasi dari pemikiran ideologi partai dengan menggunakan teknologi brain computer interface. Dengan teknologi ini, memori otak manusia bisa dipindahkan dalam otak robot. Seru kan? Lalu, bagaimana cara presiden robot memerintah? Tentu sebagai presiden, sang robot akan memerintah para robot pembantu yang ada di kementerian-kementerian. Ini tentu bukan ilusi, karena saat ini para perancang teknologi lagi gandrungnya dengan metode swarm robotics, yaitu salah satu cabang ilmu robotika yang mempelajari tentang sekumpulan robot dengan struktur fisik yang relatif sederhana dan kesamaan perilaku yang mampu bekerja sama. Mereka bisa bekerja sama dari hasil interaksi antara robot dan interaksi antara robot dengan lingkungannya. Prototipe perilaku yang dirancang ke dalam robot-robot birokrasi ini dibuat sedemikian rupa agar tidak tumpang tindih dan mengikuti perintah robot presiden. Robot presiden tentu memiliki sistem kecerdasan yang lebih sempurna dan tentu lebih rumit dibandingkan dengan robot-robot birokrasi. Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh birokrasi robot agar bisa membantu dan melayani rakyat manusia. Itu terkait masalah perasaan dan kehendak yang sulit ditanamkan ke dalam robot. Presiden robot bisa saja mengambil keputusan yang logis dan rasional. Namun bagaimana dengan keputusan yang tidak bisa menggunakan rasionalisme semata? Masalah inilah yang dijawab Presiden Rusia Vladimir Putin saat ditanyai sebuah robot bernama Athena dalam seminar kecerdasan buatan beberapa waktu lalu. Robot Athena bertanya, apakah suatu saat robot bisa menjadi presiden? Putin pun menjawab kalau saat ini rencana itu belum bisa terlaksana. Putin menyatakan kecerdasan buatan mungkin menjadi teknologi yang menentukan untuk beberapa dekade mendatang, tetapi seharusnya tidak dipercayakan untuk mengatur suatu negara. Seperti benda artifisial lainnya, kecerdasan buatan tidak memiliki hati, tidak memiliki jiwa, tidak memiliki perasaan welas asih, dan tidak memiliki hati nurani. Menurut Putin, kadang-kadang para pemimpin perlu membuat keputusan yang tampaknya tidak rasional. Pemimpin kadang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan emosional atau perasaan. Pemimpin, kata Putin, masih melayani orang yang hidup, bukan mesin. Tapi Putin melanjutkan bahwa kecerdasan buatan bisa menjadi alat yang berharga bagi siapa saja termasuk kepala negara. Jadi teman-teman, sepertinya mimpi memiliki robot presiden masih jauh dari kenyataan. Lalu bagaimana jika suatu saat robot punya perasaan seperti manusia?